Tahukah Anda, di setiap zaman, Allah tidak pernah membiarkan dunia ini kosong tanpa penjaga ruhani. Mereka bukan raja, bukan panglima, dan tak tercatat dalam buku kekuasaan. Namun doa mereka mengguncang langit dan menenangkan bumi. Di timur dan barat, para ulama sepakat menyebut 4 nama ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki. Inilah kisah 4 wali kutub poros dunia yang jarang dikenal, tapi tak pernah absen menjaga umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Ruang untuk menelusuri sejarah, hikmah, dan cahaya para wali Allah. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like jika konten ini bermanfaat. Tuliskan pendapat atau doa Anda di kolom komentar. Dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap kisah yang kami sajikan menjadi wasilah kebaikan dan penyejuk hati. Asteris, 4 pilar ruhani dunia Islam. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, ada satu keyakinan yang hidup di kalangan para ulama tasawuf, sebuah keyakinan yang tidak lahir dari khayalan, melainkan dari pengalaman ruhani, warisan keilmuan, dan kesaksian lintas generasi. Keyakinan itu adalah bahwa dunia ini tidak pernah kosong dari penjaga ruhani. Penjaga yang tidak duduk di singgasana, tidak memegang pedang, dan tidak tercatat dalam sejarah kekuasaan, tetapi kehadirannya menjadi poros keseimbangan batin umat manusia. Dalam khazanah tasawuf, sosok itu dikenal dengan sebutan wali kutub. Kata kutub secara bahasa berarti poros, titik pusat tempat segala sesuatu berputar. Dalam pemahaman para sufi, kutub bukanlah jabatan yang dikejar, apalagi gelar yang diumumkan. Ia adalah amanah ilahi, diberikan kepada hamba pilihan yang mencapai makam tertinggi dalam kedekatan kepada Allah, setelah melewati ujian keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan yang tak terhitung. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa kutub adalah pusat keseimbangan ruhani dunia, bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena Allah menjadikannya wasilah rahmat bagi makhluknya. Doanya menenangkan kegelisahan umat. Kehadirannya, meski sering tak terlihat, menjadi sebab terjaganya harmoni antara langit dan bumi. Namun, tidak semua wali adalah kutub, dan tidak setiap zaman memiliki lebih dari satu poros besar yang diakui luas oleh umat. Dalam sejarah panjang Islam, para ulama timur dan barat mencatat bahwa ada 4 sosok agung yang namanya melampaui batas negeri, bahasa, dan mazhab. 4 wali yang jejak ruhani dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. 4 sosok yang tidak hanya dihormati di tempat kelahirannya, tetapi juga dikenang di berbagai belahan dunia Islam, bahkan dalam catatan para peneliti barat. Mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki. 4 nama ini bukan sekadar tokoh sejarah. Mereka adalah 4 pilar ruhani yang menyangga bangunan spiritual umat Islam selama berabad-abad. Dari Baghdad hingga Afrika Utara, dari Mesir hingga Nusantara, dari Timur Tengah hingga Eropa, nama mereka disebut dengan penuh takzim, doa, dan penghormatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sebagai Sultanul Aulia, wali besar yang ketegasannya membangunkan umat dari kelalaian, namun kelembutannya mengembalikan manusia kepada kasih sayang ilahi. Dakwahnya menembus ruang dan waktu, hingga tarekatnya mengakar kuat di Asia, Afrika, dan Eropa. Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenang sebagai wali kerendahan hati. Di saat banyak orang mengejar kemuliaan, beliau justru memilih melayani kaum lemah, hidup sederhana, dan mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak pernah sejalan dengan kesombongan. Namanya harum di Irak, Syam, hingga wilayah Balkan. Syekh Ahmad Al-Badawi menjadi simbol kekuatan ruhani di Mesir dan Afrika Utara. Dalam masa krisis dan kegoncangan umat, kehadirannya menjadi sumber keteguhan. Ia bukan hanya guru spiritual, tetapi juga penguat jiwa kolektif sebuah bangsa. Dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki,
yang dikenal sebagai kutub keseimbangan, memadukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam satu napas ajaran. Ia hadir sebagai penyejuk di tengah pertentangan, penimbang di saat umat terpecah. Menariknya, keempat wali ini hidup di masa dan wilayah yang berbeda. Mereka tidak duduk dalam satu majelis, tidak berjanji membagi peran, dan tidak saling mengumumkan makam masing-masing. Namun para ulama sufi setelah mereka, dengan disiplin ilmu dan adab yang ketat, menyaksikan satu kesamaan, keempatnya menjadi poros ruhani pada masanya, dan pengaruh mereka terus berlanjut lintas generasi. Pengakuan terhadap makam mereka tidak hanya datang dari satu mazhab atau satu wilayah. Di Timur Tengah, nama mereka disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Di Afrika Utara, zikir dan tarekat mereka hidup di tengah masyarakat. Di Asia, ajaran mereka menyatu dengan dakwah Islam yang damai. Bahkan di Barat, para peneliti mencatat pengaruh spiritual mereka dalam studi tentang Islam dan Sufisme. Namun penting untuk dipahami, para wali ini tidak pernah meminta untuk diagungkan. Mereka tidak mengajak manusia menyembah dirinya, melainkan menunjukkan jalan menuju Allah. Mereka bukan tujuan, tetapi penunjuk arah. Mukadimah ini bukanlah untuk menyanjung secara berlebihan, apalagi memitoskan tanpa ilmu. Ia adalah pintu awal untuk memahami bahwa dalam sejarah Islam, ada dimensi ruhani yang berjalan berdampingan dengan syariat dan akal, dimensi yang menjaga hati umat agar tetap hidup. Di bab-bab berikutnya, kita akan menelusuri perjalanan masing-masing wali kutub ini. Bukan hanya kisah karomahnya, tetapi juga nilai kehidupan, keteladanan akhlak, dan hikmah yang relevan hingga hari ini. Karena sesungguhnya, kisah para wali bukan untuk dikenang semata, melainkan untuk diteladani dalam sunyi kehidupan kita sendiri. Jika kita menelusuri lebih dalam khazanah tasawuf Islam, kita akan menemukan bahwa istilah kutub bukanlah sekadar sebutan kehormatan, apalagi gelar simbolik. Ia adalah konsep ruhani yang lahir dari pengalaman batin para kekasih Allah, disampaikan dengan penuh kehati-hatian, dan diwariskan melalui sanad keilmuan yang panjang. Kata kutub dalam bahasa Arab berarti poros, titik pusat tempat sesuatu berputar dan menemukan keseimbangannya. Tanpa poros, roda akan oleng. Tanpa pusat, gerak akan kehilangan arah. Begitulah para ulama sufi menggambarkan posisi kutub dalam tatanan ruhani alam semesta. Menurut pemahaman tasawuf, kutub adalah hamba pilihan yang dijadikan Allah sebagai pusat keseimbangan ruhani dunia. Bukan karena dirinya memiliki kekuatan, tetapi karena Allah mengalirkan rahmat-Nya melalui hati yang paling bersih, paling tunduk, dan paling ikhlas. Para wali besar menjelaskan bahwa kutub bukanlah sosok yang diumumkan ke publik. Bahkan, seringkali kutub sendiri tidak menyadari makamnya, karena kesadaran penuh akan makam justru bisa menghalangi keikhlasan. Ia hidup di tengah manusia biasa, makan seperti mereka, berjalan di pasar, dan berinteraksi dengan masyarakat, namun batinnya terhubung erat dengan langit. Dalam literatur tasawuf klasik disebutkan bahwa kutub adalah pusat doa-doa makhluk. Ketika dunia diliputi kegelisahan, ketika bencana lahir dan batin menimpa umat manusia, Allah menurunkan ketenangannya melalui hati para walinya. Dan di antara para wali itu, kutub berada di titik porosnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep kutub tidak pernah berdiri di luar syariat. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa wali sejati, termasuk kutub, adalah orang yang paling teguh menjaga syariat, paling takut melanggar perintah Allah, dan paling lembut akhlaknya terhadap sesama. Tidak ada kutub yang meninggalkan salat. Tidak ada kutub yang meremehkan halal dan haram. Justru, semakin tinggi makam seseorang, semakin berat pula rasa takutnya kepada Allah. Para sufi juga menjelaskan bahwa dalam struktur kewalian, terdapat tingkatan-tingkatan ruhani. Ada abdal, autad, nujaba, nukaba, hingga pada puncaknya kutub. Struktur ini bukan untuk membagi kemuliaan, melainkan untuk menggambarkan tatanan tanggung jawab ruhani, sebagaimana tubuh manusia memiliki organ dengan fungsi yang berbeda, tetapi satu tujuan, menjaga kehidupan. Kutub, dalam tatanan ini, ibarat jantung ruhani dunia.
Ia tidak terlihat bekerja, tetapi jika ia berhenti, seluruh sistem akan terganggu. Namun sekali lagi, ini bukan karena kekuatannya, melainkan karena kehendak Allah semata. Menariknya, para ulama sufi sepakat bahwa setiap zaman hanya memiliki satu kutub utama. Namun dalam periode sejarah tertentu, ada wali-wali besar yang pengaruhnya melampaui zamannya sendiri, sehingga dikenang sebagai poros-poros agung yang cahayanya terus memancar, bahkan setelah wafatnya. Inilah yang terjadi pada 4 wali besar yang akan kita bahas dalam seri ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki, masing-masing hidup di masa dan wilayah yang berbeda, namun keempatnya menunjukkan satu kesamaan, mereka menjadi pusat rujukan ruhani umat, baik di timur maupun di barat. Kutub bukanlah wali yang sibuk menunjukkan karomah. Bahkan, banyak kutub yang justru menyembunyikan karunia Allah agar tidak menjadi fitnah bagi manusia. Karomah sejati seorang kutub bukanlah berjalan di atas air atau mengetahui hal gaib, melainkan kemampuannya menjaga hati umat agar tetap terhubung kepada Allah di tengah gelombang dunia. Dalam kehidupan modern, konsep ini sering disalahpahami. Ada yang menganggap kutub sebagai sosok mistis yang jauh dari realitas. Padahal, dalam pemahaman para ulama, kutub justru adalah orang yang paling peduli pada kondisi umat, meski kepeduliannya sering tersembunyi dalam doa dan pengorbanan batin. Ia menangis saat manusia lalai. Ia berdoa saat manusia putus asa. Dan ia bersujud saat dunia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Makna kutub juga mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting, bahwa Allah selalu menyiapkan penjaga bagi ciptaannya, meski kita tidak mengenalnya, tidak melihatnya, dan tidak menyadari keberadaannya. Dunia tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah ruhani. Bab ini menjadi landasan penting sebelum kita memasuki kisah hidup para wali kutub yang agung. Tanpa memahami makna kutub, kita akan terjebak pada kekaguman semata. Namun dengan pemahaman yang benar, kita akan melihat bahwa makam kutub bukanlah untuk diagungkan, melainkan untuk diteladani nilai-nilainya, keikhlasan, ketundukan, dan pengabdian total kepada Allah. Di bab berikutnya, kita akan mulai menapaki perjalanan salah satu poros terbesar dalam sejarah Islam, seorang wali yang namanya menggema di mimbar, kitab, dan doa-doa umat hingga hari ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang sultan para wali. Ketika para ulama tasawuf menyebut satu nama yang hampir selalu berada di puncak pembahasan kewalian, maka nama itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan karena umat sepakat mengagungkannya, tetapi karena sejarah, akhlak, ilmu, dan pengaruh ruhani beliau sendiri yang menjadikannya rujukan lintas zaman. Di timur, namanya disebut dengan penuh takzim. Di barat, jejaknya diteliti dan dikagumi. Di kalangan ulama fikih, ia dihormati sebagai ahli ilmu. Di kalangan sufi, ia dikenal sebagai Kutub Al-Azam, poros agung yang menjadi pusat kewalian di masanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir pada tahun 470 Hijriah di wilayah Jilan, Persia. Sejak awal, hidupnya telah diselimuti tanda-tanda keistimewaan, bukan dalam bentuk kemewahan, tetapi dalam penjagaan Allah terhadap akhlak dan kejujuran batinnya. Dikisahkan, sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat yang jarang dimiliki anak seusianya, ketenangan, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah. Dalam riwayat yang masyhur, saat masih belia beliau menolak berbohong kepada perampok yang menghadang kafilah dagang, sebuah kejujuran yang kelak menjadi fondasi seluruh perjalanan ruhani beliau. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukanlah wali yang lahir tanpa proses. Ia adalah wali yang ditempa oleh ilmu, lapar, kesendirian, dan pengorbanan panjang. Di usia muda, beliau meninggalkan kampung halamannya menuju Baghdad, kota ilmu terbesar di dunia Islam saat itu. Baghdad bukan hanya pusat peradaban, tetapi juga medan ujian. Di sanalah berkumpul para ulama besar, ahli fikih, muhadis, dan para sufi ternama. Bertahun-tahun lamanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup dalam kefakiran.
Ia menuntut ilmu dengan tubuh yang lemah karena lapar, tetapi hati yang kokoh karena keyakinan. Beliau mempelajari fikih, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu syariat hingga mencapai derajat ulama yang diakui. Namun, di titik inilah keistimewaan beliau tampak jelas. Banyak orang berhenti pada ilmu. Sebagian berhenti pada ibadah. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan perjalanan ke dalam penyucian jiwa. Beliau mengasingkan diri, bermujahadah, melawan hawa nafsu, dan membersihkan hati dari ambisi dunia. Dikisahkan, selama bertahun-tahun beliau hidup di padang pasir sekitar Baghdad, menghadapi bisikan, godaan, dan ujian batin yang berat hingga akhirnya Allah membukakan pintu kewalian yang agung. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kembali ke tengah masyarakat, ia tidak tampil sebagai pertapa yang jauh dari realitas. Justru sebaliknya, beliau muncul sebagai pendidik umat. Majelisnya dipenuhi ribuan orang. Ucapannya tegas, tetapi menyejukkan. Tegurannya keras terhadap kemaksiatan, namun lembut terhadap orang yang bertaubat. Ia tidak segan menasihati penguasa. Ia tidak merendahkan orang awam. Ia berdiri tegak di antara syariat dan hakikat. Inilah yang membuat beliau disebut Sultanul Aulia, bukan karena kekuasaan dunia, tetapi karena wibawa ruhani yang lahir dari ketulusan. Para ulama mencatat bahwa dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu menghidupkan kembali hati umat di masa ketika ilmu mulai kehilangan ruhnya, dan ibadah mulai kehilangan keikhlasannya. Beliau mengingatkan bahwa agama bukan sekadar ritual, tetapi hubungan hidup antara hamba dan Tuhannya. Karomah beliau tersebar luas dalam riwayat. Namun yang paling besar bukanlah kisah luar biasa yang menakjubkan mata, melainkan kemampuannya mengubah manusia. Dari peminum menjadi ahli ibadah. Dari pendosa menjadi pecinta Allah. Dari orang sombong menjadi hamba yang tunduk. Dari beliau pula lahir Tarikah Qadiriyah, salah satu tarekat terbesar dan paling luas pengaruhnya dalam sejarah Islam. Tarekat ini menyebar ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, hingga Eropa, menjadi jalan tasawuf yang mengajarkan keseimbangan antara syariat dan zikir. Yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu diakui, bukan hanya oleh kaum sufi, tetapi juga oleh ulama fikih dan hadis, adalah keteguhan beliau menjaga batas-batas syariat. Tidak ada ajaran yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada klaim yang menyaingi kenabian. Tidak ada pengultusan diri. Justru, semakin tinggi makam beliau, semakin rendah sikapnya di hadapan Allah. Para ulama setelahnya sepakat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah poros utama kewalian di masanya. Seorang kutub yang bukan hanya menjaga keseimbangan ruhani dunia, tetapi juga menjadi rujukan akhlak dan ilmu bagi umat. Dan hingga hari ini, berabad-abad setelah wafatnya, nama beliau masih disebut dalam doa, zikir, dan pengajian di berbagai penjuru dunia. Sebuah tanda bahwa cahaya ruhani sejati tidak pernah padam oleh waktu. Namun, kisah kewalian tidak pernah berhenti pada satu sosok. Di bab berikutnya, kita akan bertemu dengan wali besar lain, seorang kutub yang menempuh jalan yang berbeda. Bukan dengan ketegasan yang mengguncang, tetapi dengan kerendahan hati yang menundukkan ego manusia. Dialah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Karomah dan dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut, banyak orang segera mengingat kisah-kisah karomah yang menggetarkan. Namun para ulama tasawuf selalu mengingatkan satu hal penting, karomah bukanlah tujuan kewalian, melainkan buah dari keikhlasan dan keteguhan seorang hamba dalam menaati Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri tidak pernah menjadikan karomah sebagai alat dakwah. Bahkan, dalam banyak riwayat, beliau justru menyembunyikan karunia luar biasa itu, karena khawatir manusia terpukau pada keajaiban, tetapi lupa pada inti agama, tauhid dan akhlak. Karomah sejati, menurut beliau, adalah istiqomah dalam ketaatan, meski tanpa sorotan manusia. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa Allah menempatkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan untuk meninggikan dirinya, tetapi untuk meneguhkan hati umat yang sedang goncang. Karomah itu hadir bukan di ruang pertunjukan,
melainkan di saat-saat genting ketika iman manusia berada di ambang keraguan. Dikisahkan, dalam berbagai majelis, ribuan orang hadir mendengarkan nasihat beliau. Suaranya lembut namun tegas, kata-katanya sederhana tetapi menghujam hati. Banyak yang datang dengan niat menguji, namun pulang dengan air mata penyesalan. Banyak pula yang datang dalam kemaksiatan, lalu pulang dengan tekad bertaubat. Salah satu karomah yang sering disebut dalam riwayat adalah kekuatan doa beliau. Doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati, tanpa permintaan duniawi yang berlebihan. Bukan untuk menunjukkan keistimewaan, melainkan untuk menolong manusia dari kesempitan. Namun, para ulama menekankan bahwa karomah-karomah ini tidak boleh dipahami secara mentah. Yang terpenting adalah pesan di baliknya, bahwa ketika seorang hamba benar-benar ikhlas dan tunduk kepada Allah, maka pertolongan akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam dakwahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sangat tegas terhadap kemunafikan dan kesombongan. Beliau tidak segan menegur penguasa yang zalim, menasihati ulama yang lalai, dan mengingatkan orang-orang saleh yang mulai merasa aman dengan amalnya. Namun di balik ketegasan itu, ada kasih sayang yang dalam. Beliau tidak pernah menutup pintu taubat. Beliau tidak mencela orang yang jatuh. Beliau tidak mempermalukan pendosa. Justru, beliau sering berkata bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang kembali setelah tersesat. Metode dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat khas. Ia tidak membedakan majelis antara orang kaya dan orang miskin. Semua duduk sejajar. Semua diperlakukan sebagai hamba Allah yang sedang belajar kembali mengenali Tuhannya. Beliau menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah kehampaan, dan ibadah tanpa keikhlasan adalah beban. Dalam setiap nasihatnya, beliau selalu mengingatkan, jangan engkau bangga dengan amalmu, karena itu bisa menjadi hijab antara dirimu dan Allah. Dari majelis-majelis inilah lahir generasi murid yang tidak hanya alim secara ilmu, tetapi juga matang secara akhlak. Mereka menyebarkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke berbagai penjuru dunia, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tanpa ambisi dunia. Inilah cikal bakal Tarikah Qadiriyah. Tarekat ini berkembang pesat karena kesederhanaannya. Tidak rumit, tidak ekstrim, dan tidak keluar dari syariat. Zikirnya menghidupkan hati, adabnya menjaga perilaku, dan ajarannya menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karomah terbesar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sesungguhnya bukanlah kisah-kisah luar biasa yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Karomah terbesarnya adalah kemampuannya menghidupkan kembali hati umat yang mati oleh kesibukan dunia. Beliau wafat, tetapi dakwahnya tidak pernah berhenti. Tubuhnya kembali ke tanah, tetapi ajarannya terus berjalan. Namanya mungkin disebut dalam kisah, tetapi nilai-nilainya hidup dalam amal. Para ulama setelahnya sepakat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan hanya wali dengan karomah, tetapi pendidik ruhani umat yang memahami bahwa manusia tidak membutuhkan keajaiban, melainkan bimbingan yang menenangkan. Dan dari Baghdad, cahaya itu menyebar ke timur dan barat. Namun sejarah kewalian tidak berhenti pada satu poros. Setelah Al-Jilani, Allah menghadirkan wali besar lain, dengan jalan yang berbeda, pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Di bab berikutnya, kita akan menyelami kehidupan seorang wali yang dikenal bukan karena ketegasannya, melainkan karena kerendahan hati yang nyaris tak tertandingi. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai, wali kerendahan hati. Di antara para wali besar yang dikenal dalam sejarah Islam, Syekh Ahmad Ar-Rifai menempati tempat yang istimewa. Jika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal dengan ketegasan dan wibawa yang mengguncang hati, maka Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenal dengan kerendahan hati yang menundukkan ego manusia. Beliau adalah wali yang tidak dikenal karena suara lantangnya, tidak pula karena majelis megah atau kemegahan pengikut. Justru, ia dikenang sebagai sosok yang menyembunyikan makamnya, berjalan di tengah manusia biasa, dan memilih hidup bersama kaum fakir, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan.
Syekh Ahmad Ar-Rifai lahir pada tahun 512 Hijriah di wilayah Ubaidah, dekat Basrah, Irak. Sejak kecil, hidup beliau dipenuhi ujian. Ayahnya wafat ketika ia masih belia, dan ibunya menyusul tak lama kemudian. Sejak itu, beliau diasuh oleh pamannya, seorang ulama saleh, yang menanamkan ilmu dan adab dengan penuh kasih. Namun, ujian kehilangan orang tua itu justru membentuk karakter beliau. Dari sanalah tumbuh jiwa lembut yang memahami luka manusia, dan hati yang tidak mudah menghakimi. Syekh Ahmad Ar-Rifai menempuh jalan ilmu dan ibadah dengan kesungguhan. Beliau mempelajari fikih, hadis, dan tafsir, namun tidak berhenti di sana. Seiring bertambahnya ilmu, beliau semakin menyadari bahwa ilmu tanpa kerendahan hati adalah fitnah. Dalam keseharian, beliau hidup sangat sederhana. Pakaian kasar, makanan seadanya, dan rumah yang jauh dari kemewahan. Namun di balik kesederhanaan itu, hatinya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenal sangat menghormati Rasulullah. Kecintaan itu bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam adab, akhlak, dan keteladanan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa cinta sejati kepada Nabi bukanlah klaim, melainkan mengikuti sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dakwahnya, beliau tidak mengajar dari atas mimbar tinggi. Ia duduk sejajar dengan murid-muridnya. Ia mendengarkan keluh kesah orang-orang kecil. Ia melayani orang sakit dengan tangannya sendiri. Ia membersihkan luka, memberi makan fakir miskin, dan menghibur hati yang patah. Inilah dakwah tanpa kata-kata keras, tetapi penuh makna. Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa di balik kelembutan dan kesederhanaannya, Syekh Ahmad Ar-Rifai memiliki makam ruhani yang tinggi. Para ulama sufi menyebut beliau sebagai kutub di masanya, meski beliau sendiri tidak pernah mengakuinya. Salah satu kisah yang sering disebut dalam literatur tasawuf adalah kerendahan hati beliau di hadapan Rasulullah. Dalam sebuah perjalanan ruhani, disebutkan bahwa beliau menunjukkan adab luar biasa yang menjadi teladan bagi para pecinta Nabi. Namun para ulama selalu menekankan bahwa kisah ini harus dipahami dengan adab dan tidak dijadikan bahan sensasi. Yang terpenting bukanlah kisah luar biasanya, melainkan pesan kerendahan hati yang terkandung di dalamnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai sangat menentang kesombongan spiritual. Ia memperingatkan murid-muridnya agar tidak merasa suci, tidak merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain, dan tidak menjadikan ibadah sebagai alat untuk merendahkan sesama. Beliau berkata, maknanya, jika engkau melihat seseorang lebih buruk darimu, katakanlah, mungkin hatinya lebih dekat kepada Allah. Dari ajarannya lahir Tariqah Rifaiyah, sebuah jalan tasawuf yang menekankan pelayanan, adab, dan kerendahan hati. Tarekat ini menyebar luas di Irak, Syam, Anatolia, hingga Balkan, menjadi jalan spiritual yang merangkul masyarakat luas. Syekh Ahmad Ar-Rifai wafat pada tahun 578 Hijriah. Namun sebagaimana wali-wali besar lainnya, wafatnya bukanlah akhir. Warisan akhlaknya terus hidup dalam perilaku murid-muridnya, dalam doa-doa yang dipanjatkan dengan rendah hati, dan dalam pelayanan tulus kepada sesama. Beliau mengajarkan satu hal yang sering terlupakan, bahwa kedekatan kepada Allah tidak selalu tampak megah, bahwa jalan menujunya seringkali sunyi, rendah, dan penuh pengorbanan. Dan justru disitulah kemuliaan sejati ditemukan. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ruhani ini menuju sosok wali besar lainnya, seorang kutub yang dikenal dengan kekuatan ruhani dan keteguhan jiwa. Syekh Ahmad Al-Badali. Jalan cinta dan pengorbanan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jika Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenal sebagai wali kerendahan hati, maka sesungguhnya akar dari semua sikap itu adalah cinta yang dalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang tidak banyak bicara, tetapi terwujud dalam pengorbanan, pelayanan, dan kesabaran yang panjang. Dalam pandangan Syekh Ahmad Ar-Rifai, cinta kepada Allah bukanlah perasaan yang diucapkan berulang-ulang, melainkan jalan hidup. Jalan yang menuntut kesiapan untuk mengalahkan ego, menanggung luka,
dan tetap berbuat baik bahkan ketika tidak dihargai. Beliau sering mengingatkan murid-muridnya bahwa cinta sejati selalu diuji. Jika cinta hanya hadir saat lapang, maka itu bukan cinta, melainkan kenyamanan. Cinta kepada Allah justru terlihat ketika seseorang tetap taat dalam sempit, tetap lembut dalam hinaan, dan tetap bersyukur dalam kekurangan. Syekh Ahmad Ar-Rifai memilih jalan yang jarang dipilih orang. Ia tidak mencari popularitas, tidak membangun pengaruh melalui kekuasaan, dan tidak mendekatkan diri kepada penguasa. Sebaliknya, beliau mendekat kepada mereka yang terluka oleh kehidupan, orang miskin, anak yatim, orang sakit, dan mereka yang tersisih. Beliau dikenal sering mengunjungi orang-orang yang dijauhi masyarakat. Penyakit, bau, dan luka fisik tidak menjadi penghalang baginya. Ia melihat manusia bukan dari penampilan luarnya, melainkan dari hakikat sebagai hamba Allah. Inilah pengorbanan yang jarang terlihat dalam kisah-kisah besar. Mengorbankan rasa nyaman demi menghadirkan kasih sayang. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai juga mengalami ujian berat dari manusia. Ada yang mencibir kesederhanaannya, ada yang meremehkan majelisnya, dan ada pula yang tidak memahami jalannya. Namun beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau memilih diam. Beliau memilih bersabar. Beliau memilih menyerahkan penilaian kepada Allah. Salah satu ajaran penting beliau adalah mengosongkan diri dari keinginan dihormati. Menurutnya, selama seseorang masih ingin dipuji, selama itu pula ia belum benar-benar bebas dari belenggu ego. Beliau berkata, maknanya, jika engkau ingin selamat, buanglah keinginan untuk dianggap. Cinta kepada Rasulullah juga menempati tempat yang sangat istimewa dalam hati Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ia mengajarkan adab yang sangat tinggi dalam menyebut nama Nabi, dalam bersalawat, dan dalam meneladani akhlaknya. Namun lagi-lagi, kecintaan itu tidak diwujudkan dalam euforia, melainkan dalam ketundukan dan adab. Mengikuti sunnah Nabi dalam kesederhanaan, kejujuran, dan kasih sayang kepada sesama. Dalam dunia tasawuf, Syekh Ahmad Ar-Rifai dikenal sebagai wali yang mengajarkan fana dalam pelayanan, menghilangkan diri demi kebaikan orang lain. Ia ingin murid-muridnya dikenal bukan karena klaim spiritual, tetapi karena manfaatnya bagi manusia. Dari ajaran inilah Tarikah Rifaiyah berkembang. Tarekat ini mengajarkan zikir yang membangkitkan kesadaran, adab yang menjaga perilaku, dan pelayanan yang menjadi bukti cinta. Syekh Ahmad Ar-Rifai wafat dalam kesederhanaan, tanpa kemegahan dunia. Namun wafatnya justru mempertegas satu kebenaran, bahwa cinta yang tulus tidak pernah mati. Ia hidup dalam amal murid-muridnya, dalam pelayanan tanpa pamrih, dan dalam doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih. Jalan cinta dan pengorbanan yang beliau tempuh mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan kepada Allah seringkali bersembunyi di balik pekerjaan kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Bukan di panggung besar, bukan di pujian manusia, melainkan di kesediaan untuk memberi tanpa ingin dikenal. Dan dari jalan yang sunyi inilah, Allah mengangkat derajat hambanya. Di bab berikutnya, kita akan beralih ke sosok wali besar lain, seorang kutub yang dikenal dengan kekuatan rohani, keteguhan jiwa, dan pengaruh besar. Di Mesir dan Afrika Utara, Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi, singa padang pasir Mesir. Di tengah bentangan padang pasir Mesir, di masa ketika umat Islam menghadapi guncangan politik dan spiritual, Allah menghadirkan seorang wali yang keteguhan jiwanya bagaikan singa, namun hatinya lembut dan penuh cinta. Dialah Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang kutub yang dikenal bukan karena banyak bicara, melainkan karena kehadiran ruhani yang menguatkan umat. Syekh Ahmad Al-Badawi lahir di kota Fes, Maroko, pada tahun 596 Hijriah. Sejak muda, ia telah menunjukkan kecenderungan pada kehidupan zuhud dan kontemplatif. Ilmu agama dipelajarinya dengan tekun, namun batinnya selalu mencari ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dalam perjalanannya, Syekh Ahmad Al-Badawi memilih meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan hijrah panjang hingga akhirnya menetap di Tanta, Mesir.
Hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perpindahan misi ruhani. Mesir pada masa itu sedang dilanda kegelisahan, perpecahan, tekanan politik, dan ketakutan kolektif umat. Di Tanta, Syekh Ahmad Al-Badawi menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ia sering mengasingkan diri, menundukkan pandangan, dan memperbanyak zikir. Waktu-waktu panjang dihabiskannya dalam kesunyian, seakan mempersiapkan diri untuk amanah besar yang kelak diembannya. Masyarakat awalnya memandangnya sebagai sosok asing, pendiam, tertutup, dan jauh dari keramaian. Namun perlahan, kehadirannya mulai dirasakan. Bukan melalui kata-kata, melainkan melalui ketenangan yang menular. Dalam majelis-majelisnya, Syekh Ahmad Al-Badawi tidak banyak memberikan ceramah panjang. Ia mengajarkan dengan contoh hidup. Keteguhan dalam ibadah, keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, kesabaran dalam ujian. Para ulama sufi menyebut beliau sebagai kutub yang membawa kekuatan ruhani, bukan untuk menaklukkan manusia, tetapi untuk menguatkan jiwa umat yang sedang rapuh. Pada masa itu, Mesir berada di bawah ancaman dan perubahan besar. Banyak orang kehilangan harapan. Dalam situasi seperti inilah, Syekh Ahmad Al-Badawi hadir sebagai penopang batin kolektif. Ia menanamkan keberanian tanpa kebencian, keteguhan tanpa kekerasan, dan keimanan tanpa keputusasaan. Julukan, Singa Padang Pasir, bukanlah simbol kekerasan, melainkan lambang keteguhan iman. Ia berdiri tegak saat banyak orang memilih diam. Ia menjaga akhlak saat godaan kekuasaan mendekat. Dari majelisnya lahir murid-murid yang tidak hanya tekun beribadah, tetapi juga kuat menghadapi kehidupan. Mereka menyebarkan ajarannya ke berbagai penjuru Mesir dan Afrika Utara, hingga terbentuk Tarikah Badawiyah. Tarekat ini dikenal dengan semangat kebersamaan, keberanian moral, dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tumbuh di tengah masyarakat luas, menjadi penguat identitas ruhani umat Mesir selama berabad-abad. Syekh Ahmad Al-Badawi wafat pada tahun 675 Hijriah. Namun wafatnya tidak memadamkan pengaruhnya. Hingga hari ini, makamnya di Tanta menjadi salah satu pusat spiritual terbesar di Mesir, bukan karena kemegahan bangunan, tetapi karena jejak ruhani yang ditinggalkannya. Syekh Ahmad Al-Badawi mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah menguasai orang lain, melainkan menaklukkan rasa takut dalam diri sendiri. Bahwa keteguhan iman mampu mengubah kegelisahan menjadi harapan. Dan dari padang pasir Mesir, cahaya itu terus memancar. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju sosok wali besar terakhir dari 4 pilar ini, seorang kutub yang dikenal sebagai penyatu, penenang, dan penyeimbang. Syekh Ibrahim Al-Dusuki, Keteguhan Al-Badawi dan Kebangkitan Ruh Mesir. Ketika Syekh Ahmad Al-Badawi menetap di Tanta, Mesir bukan hanya sedang menghadapi perubahan politik, tetapi juga kelesuan ruhani. Umat kehilangan arah, rasa takut merayap ke dalam hati, dan keimanan mulai tergerus oleh ketidakpastian. Dalam suasana inilah, keteguhan Syekh Ahmad Al-Badawi menjadi titik tumpu kebangkitan jiwa kolektif. Syekh Ahmad Al-Badawi tidak datang membawa panji kekuasaan, tidak pula mengumpulkan massa untuk kepentingan dunia. Ia datang membawa ketenangan batin, sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan saat itu. Kehadirannya menjadi isyarat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, meski keadaan tampak gelap. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas menjaga ibadah. Salat tepat waktu, zikir yang konsisten, dan kesungguhan dalam munajat menjadi fondasi hidupnya. Dari kedisiplinan inilah lahir kekuatan ruhani yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Masyarakat Tanta mulai merasakan perubahan. Mereka yang sebelumnya takut menjadi lebih berani menghadapi hidup. Mereka yang putus asa mulai menemukan harapan. Tanpa orasi besar, tanpa propaganda, perubahan itu terjadi dari hati ke hati. Syekh Ahmad Al-Badawi mengajarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan di lisan, melainkan keteguhan dalam bersikap. Ia menanamkan keberanian yang lahir dari tawakal, bukan dari amarah. Keberanian untuk berkata benar, namun tetap menjaga akhlak. Di masa itu,
Ancaman dari luar dan tekanan dari dalam sering membuat umat terpecah. Syekh Ahmad Al-Badawi berdiri sebagai pemersatu, mengingatkan bahwa perpecahan hanya melemahkan umat. Ia menekankan pentingnya ukhuwah, kesabaran, dan doa sebagai benteng ruhani. Para muridnya menyaksikan bagaimana beliau menghadapi berbagai ujian dengan tenang. Ketika difitnah, beliau diam. Ketika disakiti, beliau bersabar. Ketika diuji dengan pujian, beliau menundukkan hati. Sikap ini menjadi pelajaran hidup yang lebih kuat daripada nasihat lisan. Dari majelis-majelisnya lahir jaringan murid yang menyebar ke seluruh Mesir dan Afrika Utara. Mereka membawa pesan keteguhan, bukan fanatisme. Mereka mengajarkan zikir yang menenangkan, bukan ajaran yang memecah belah. Inilah yang membuat Tariqah Badawiyah diterima luas oleh masyarakat. Ia menjadi jalan tasawuf yang merangkul berbagai lapisan umat, dari petani hingga ulama, dari rakyat jelata hingga pemimpin. Kebangkitan ruh Mesir yang dipicu oleh keteguhan Syekh Ahmad Al-Badawi bukanlah kebangkitan sesaat. Ia bertahan lintas generasi, menjadi bagian dari identitas spiritual bangsa Mesir. Hingga hari ini, nama beliau masih disebut dengan penuh penghormatan, dan ajarannya tetap hidup dalam zikir dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki, kutub cahaya dan keseimbangan. Setelah keteguhan dan kekuatan ruhani yang ditampilkan oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, Allah menghadirkan sosok wali yang perannya ibarat penyeimbang jiwa umat. Dialah Syekh Ibrahim Al-Dusuki, seorang kutub yang dikenal karena kebijaksanaan, kelembutan, dan kemampuannya meredakan kegelisahan di tengah perbedaan. Syekh Ibrahim Al-Dusuki lahir di wilayah Dusuk, Mesir, pada tahun 653 Hijriah. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan keilmuan dan kesalehan. Namun, sebagaimana para wali besar lainnya, perjalanan beliau tidak dipenuhi kemewahan, melainkan pendalaman batin dan kesungguhan dalam ibadah. Dalam diri Syekh Ibrahim Al-Dusuki, para ulama menyaksikan satu sifat yang menonjol, keseimbangan. Ia tidak ekstrim dalam ibadah hingga melupakan kehidupan, dan tidak larut dalam dunia hingga melupakan akhirat. Ia berjalan di tengah, menjaga syariat dengan teguh, sembari menghidupkan hati dengan zikir dan tafakur. Inilah yang membuat beliau disebut sebagai kutub cahaya, bukan karena keajaiban yang mencolok, tetapi karena kehadirannya menghadirkan ketenangan. Orang-orang yang datang kepadanya tidak selalu pulang dengan jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi hampir selalu pulang dengan hati yang lebih tenang. Syekh Ibrahim Al-Dusuki dikenal sebagai wali yang mampu menyatukan perbedaan. Di masa ketika umat sering terpecah oleh pandangan dan kepentingan, beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Ia menekankan adab dalam ikhtilaf dan pentingnya menjaga persatuan hati. Dalam majelisnya, beliau tidak meninggikan suara. Nasihatnya lembut, namun masuk ke dalam relung jiwa. Ia mengingatkan bahwa kedekatan kepada Allah bukan diukur dari banyaknya klaim spiritual, melainkan dari seberapa besar akhlak seseorang mencerminkan rahmat ilahi. Para murid beliau berasal dari berbagai latar belakang, ulama, pedagang, petani, hingga penguasa. Namun di hadapan beliau, semua diperlakukan sama, sebagai hamba Allah yang sedang belajar kembali menata hatinya. Syekh Ibrahim Al-Dusuki juga dikenal sebagai wali yang menenangkan konflik batin. Banyak orang datang dengan kegelisahan, keraguan, dan pertentangan dalam diri. Beliau tidak langsung menghakimi, tidak pula memaksa perubahan. Ia mendengarkan, membimbing dengan perlahan, dan mengarahkan hati untuk kembali bersandar kepada Allah. Dari ajarannya lahir Tariqah Dusukiyah, sebuah jalan tasawuf yang menekankan kesadaran, keseimbangan, dan ketenangan batin. Tarekat ini berkembang di Mesir dan wilayah sekitarnya, menjadi penopang spiritual bagi masyarakat luas. Syekh Ibrahim Al-Dusuki wafat pada tahun 696 Hijriah. Namun sebagaimana para kutub sebelumnya, wafatnya bukanlah akhir dari peranannya. Warisan kebijaksanaannya terus hidup, menjadi penyejuk bagi hati yang resah dan penuntun bagi jiwa yang mencari keseimbangan. Syekh Ibrahim Al-Dusuki mengajarkan satu kebenaran penting, bahwa cahaya ilahi tidak selalu hadir dalam kilatan yang menyilaukan,
tetapi sering datang dalam bentuk ketenangan yang menuntun langkah manusia kembali ke jalan yang lurus. Dengan kehadiran Syekh Ibrahim Al-Dusuki, lengkaplah 4 pilar besar kewalian yang diakui di timur dan barat. Namun perjalanan kita belum berakhir. Di bab berikutnya, kita akan menengok kembali keempat sosok agung ini, bukan sebagai individu terpisah, tetapi sebagai 4 jalan yang berbeda menuju satu tujuan yang sama. 4 kutub, 4 jalan, satu tujuan. Setelah menelusuri jejak 4 wali agung yang diakui di timur dan barat, kini kita sampai pada satu kesadaran penting, bahwa mereka bukanlah sosok-sosok yang berdiri sendiri, melainkan 4 jalan ruhani yang saling melengkapi. 4 kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki adalah pilar-pilar yang menopang keseimbangan spiritual umat Islam lintas zaman. Masing-masing dari mereka hadir dengan watak, pendekatan, dan warna ruhani yang berbeda. Namun di balik perbedaan itu, ada satu tujuan yang sama, membimbing manusia kembali kepada Allah dengan cara yang paling sesuai bagi zamannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tampil sebagai sultan para wali, menggabungkan ketegasan syariat dan kedalaman hakikat. Jalannya adalah jalan ilmu dan keteguhan, membangun umat agar tidak terombang-ambing antara dunia dan akhirat. Dari Baghdad, suaranya menggema hingga Asia dan Eropa, menegaskan bahwa kewalian sejati berdiri kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Syekh Ahmad Ar-Rifai menempuh jalan yang berbeda. Ia adalah wali kerendahan hati dan pengorbanan, yang meruntuhkan ego manusia agar hati bisa lapang menerima cahaya ilahi. Jalannya adalah jalan fana dan cinta, di mana kehormatan dunia dilepaskan demi kedekatan dengan Allah. Dari Irak hingga Afrika Utara, ajarannya mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kerendahan diri. Syekh Ahmad Al-Badawi hadir sebagai wali keteguhan dan keberanian ruhani. Ia membangkitkan jiwa umat yang hampir padam, menanamkan semangat dan daya juang di tengah masyarakat Mesir yang tertekan. Jalannya adalah jalan kekuatan batin, di mana iman tidak hanya dirasakan, tetapi menggerakkan. Dari padang pasir Mesir, pengaruhnya menjalar hingga Afrika dan wilayah Mediterania. Sementara itu, Syekh Ibrahim Al-Dusuki melengkapi semuanya dengan jalan keseimbangan dan ketenangan. Ia menjadi penyejuk di tengah perbedaan, penuntun bagi jiwa-jiwa yang resah. Jalannya adalah jalan kesadaran, mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah bukan tentang berlebih-lebihan, tetapi tentang menata hati agar tetap lurus. 4 wali ini sering disebut sebagai kutub arba'ah, 4 poros spiritual yang Allah tempatkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dalam khazanah tasawuf, mereka bukanlah pesaing satu sama lain, melainkan penjaga dari 4 penjuru ruhani umat. Sebagian ulama menggambarkan mereka seperti 4 arah mata angin. Setiap arah membawa angin yang berbeda, namun semuanya menjaga bumi tetap seimbang. Tanpa salah satunya, perjalanan ruhani manusia akan pincang. Inilah sebabnya mengapa keempat nama ini diakui lintas wilayah dan lintas mazhab. Di Timur Tengah, Afrika, Asia, bahkan Eropa, tarekat-tarekat yang bersambung kepada mereka terus hidup. Bukan karena kultus individu, tetapi karena nilai-nilai yang mereka wariskan bersifat universal. Ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kerendahan Syekh Ahmad Ar-Rifai, keteguhan Syekh Ahmad Al-Badawi, dan keseimbangan Syekh Ibrahim Al-Dusuki, semuanya adalah cermin dari satu cahaya yang sama. Cahaya Tauhid, cahaya penghambaan. Maka ketika kita berbicara tentang para kutub ini, sejatinya kita sedang berbicara tentang jalan pulang manusia kepada Tuhannya. Jalan itu tidak tunggal, karena manusia pun beragam. Namun tujuannya satu, ridha Allah dan keselamatan jiwa. Bab ini mengajak kita untuk berhenti membandingkan, dan mulai memahami. Untuk tidak mempertentangkan jalan-jalan kebaikan, melainkan merangkulnya sebagai anugerah. Karena pada akhirnya, 4 kutub ini mengajarkan satu pesan yang sama. Bahwa siapapun yang berjalan dengan ikhlas, akan sampai, meski langkahnya berbeda. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih personal, bagaimana warisan 4 kutub ini.
masih hidup hingga hari ini, dan apa maknanya bagi kita sebagai manusia modern. Warisan 4 kutub di zaman modern. Zaman telah berubah. Kota-kota menjulang tinggi, teknologi menghubungkan manusia dalam hitungan detik, dan dunia bergerak dengan kecepatan yang tak pernah dikenal oleh generasi sebelumnya. Namun di balik kemajuan itu, satu hal tetap sama, kegelisahan hati manusia. Dan justru disinilah warisan 4 kutub menemukan relevansinya yang paling nyata. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan seiring. Di zaman modern, ketika informasi begitu melimpah namun kebijaksanaan sering tertinggal, pesan beliau menjadi pengingat yang kuat. Ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan, sementara adab tanpa ilmu menjerumuskan pada kebingungan. Warisan beliau hidup dalam pesan sederhana, belajar untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk merasa lebih tinggi dari sesama. Syekh Ahmad Ar-Rifai meninggalkan teladan kerendahan hati di tengah hiruk-pikuk pencitraan diri. Di era media sosial, ketika manusia berlomba menampilkan kelebihan dan menyembunyikan kekurangan, ajaran beliau terasa semakin relevan. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh pengakuan manusia, melainkan oleh ketulusan hati yang tersembunyi. Syekh Ahmad Al-Badawi mengajarkan keteguhan iman dalam tekanan zaman. Dunia modern sering mengguncang keyakinan, nilai berubah cepat, prinsip dipertanyakan, dan kebenaran terasa relatif. Di tengah kondisi ini, warisan Al-Badawi mengajak umat untuk berdiri tegak, menjaga iman tanpa harus keras, berani tanpa harus kasar. Sementara itu, Syekh Ibrahim Al-Dusuki menghadirkan pesan keseimbangan di tengah ekstremitas. Zaman modern cenderung memaksa manusia memilih sisi, terlalu keras atau terlalu longgar, terlalu duniawi atau terlalu mengasingkan diri. Al-Dusuki mengajarkan jalan tengah, hidup di dunia dengan penuh kesadaran, tanpa kehilangan arah menuju akhirat. Warisan 4 kutub ini tidak hidup hanya di kitab-kitab tua atau makam-makam yang diziarahi. Ia hidup dalam nilai-nilai yang diwariskan, dalam tarekat-tarekat yang masih berjalan, dan dalam akhlak para murid yang meneruskan ajaran mereka. Di berbagai belahan dunia, Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa, nama-nama mereka masih disebut dalam zikir, majelis ilmu, dan doa. Ini bukan sekadar tradisi, melainkan bukti bahwa ajaran yang bersumber dari keikhlasan tidak pernah usang. Bagi manusia modern, 4 kutub ini bukan figur masa lalu yang jauh, tetapi cermin untuk bercermin. Dari mereka kita belajar bahwa spiritualitas bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk menjalaninya dengan lebih jernih dan bermakna. Mereka mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian lahiriah, tetapi tentang ketenangan batin dan kebermanfaatan. Bahwa kekuatan sejati bukan pada dominasi, melainkan pada kemampuan menundukkan ego. Di tengah dunia yang semakin bising, warisan 4 kutub mengajak kita untuk kembali mendengar suara hati. Untuk melambat sejenak, menata niat, dan mengingat bahwa perjalanan hidup ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Bab ini bukan sekadar penutup sejarah, melainkan jembatan menuju perenungan pribadi. Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah siapa para kutub itu, tetapi jalan mana dari mereka yang paling sesuai untuk kita tempuh hari ini. Di bab berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan refleksi yang lebih dalam tentang makna kutub dalam kehidupan setiap manusia. Penutup menjadi poros kebaikan di zaman kita. Perjalanan kita menelusuri jejak 4 kutub kini sampai pada akhirnya. Namun sejatinya, kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena para wali Allah tidak hadir hanya untuk dikenang, melainkan untuk diteladani. Dan dari keempat sosok agung ini, kita belajar bahwa poros kebaikan tidak selalu berdiri di mimbar besar atau dikenal oleh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Al-Dusuki masing-masing adalah kutub pada zamannya. Mereka menjadi pusat keseimbangan ruhani, bukan karena menguasai manusia, tetapi karena menguasai diri sendiri. Mereka tidak memaksa dunia mengikuti mereka,
tetapi menghadirkan cahaya agar dunia menemukan jalannya. Di zaman kita hari ini, mungkin tidak ada lagi kutub dalam pengertian agung seperti mereka. Namun nilai yang mereka wariskan tetap hidup. Dan dari sanalah lahir satu pertanyaan yang sunyi namun mendalam. Dapatkah setiap manusia menjadi poros kebaikan di lingkarannya sendiri? Menjadi poros kebaikan tidak berarti menjadi suci tanpa celah. Ia berarti menjadi titik tenang di tengah kegaduhan. Menjadi penyejuk di saat emosi memanas. Menjadi pengingat ketika nilai mulai kabur. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa menegakkan kebenaran dengan ilmu dan akhlak. Seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai, kita bisa merendahkan hati di tengah godaan pujian. Seperti Syekh Ahmad Al-Badawi, kita bisa teguh memegang iman tanpa menyakiti. Dan seperti Syekh Ibrahim Al-Dusuki, kita bisa menjaga keseimbangan dalam segala keadaan. 4 kutub ini mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak selalu tampak gemerlap, tetapi selalu terasa dampaknya. Ia hadir dalam kejujuran yang dijaga, dalam amanah yang tidak dikhianati, dalam lisan yang memilih diam daripada melukai. Di dunia yang semakin cepat dan penuh tuntutan, menjadi poros kebaikan mungkin terasa berat. Namun justru disitulah nilainya. Karena satu hati yang lurus bisa menenangkan banyak hati yang gelisah. Satu akhlak yang baik bisa menjadi dakwah yang paling kuat. Maka biarlah kisah ini menjadi pengingat, bukan untuk meninggikan figur, tetapi untuk meninggikan nilai. Bukan untuk mengkultuskan, tetapi untuk meneladani. Karena para wali sejati tidak ingin dipuja, mereka ingin jejak kebaikannya diteruskan. Jika hari ini kita belum mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak merusaknya. Jika kita belum mampu menjadi cahaya besar, setidaknya kita bisa menjadi pelita kecil yang tidak padam. Dan mungkin, disitulah makna kutub yang paling dekat dengan kita. Menjadi pusat kebaikan bagi keluarga, lingkungan, dan hati kita sendiri. Semoga Allah mengarahkan langkah kita pada jalan orang-orang yang dicintainya, dan menjadikan kisah para wali ini sebagai cahaya yang menuntun, bukan sekadar cerita yang berlalu. Jika kisah para wali ini memberi ketenangan di hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Silakan tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh dari perjalanan 4 kutub ini. Dan jika Anda ingin terus menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dan cahaya, subscribe channel ini agar kita bisa belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga setiap langkah kita selalu berada dalam bimbingannya.